Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau bersikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Semoga kalian semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di SMA Frater Don Bosco pada tahun ajaran 2020-2021. Mari kita mulai dalam pembelajaran. Manfaatkan pelajaran daring ini dengan sungguh-sungguh. Selalu siap kuota internet, atau jika mau lebih baik lagi, sewa jaringan WiFi, baik itu IndiHome, XL, atau sewa internet lainnya yang ada di daerahmu, supaya dalam pembiayaan tidak terlalu besar jika pengguna dalam satu rumah itu cukup banyak. Tetapi kalau dalam satu rumah hanya satu orang, ya bisa saja menggunakan kuota, tapi tetap kuota memakan banyak biaya. Karena menggunakan Google Meet itu sangat menguras biaya. Jadi Bapak anjurkan untuk selalu menyiapkan jaringan WiFi sedini mungkin. Kalaupun nanti pandemi ini sudah berakhir, penggunaan WiFi ini sangat bermanfaat. Tidak usah terlalu besar, cukup yang minimal 10 MB per second, atau kemungkinan hanya 100-an aja, hampir 200-an. Sudah dengan televisi kabel. Jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang dulunya untuk uang jajan bisa diganti dengan menggunakan internet WiFi. Berikut ini kita membahas bagaimana nantinya kalian bisa membuka link, yaitu link blog guru PKWU. Nah, di sini di slide ini telah tertera alamat dari link blog guru PKWU. Pada kali ini kalian bisa mengunduh buku sekolah elektronik prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester ganjil dan genap. Jika bisa, kalian follow dan like untuk mengikuti blog tersebut. Di dalam blog ini juga nantinya banyak sekali materi-materi prakarya kewirausahaan yang perlu kamu ketahui, termasuk di situ mungkin ada kumpulan beberapa resep dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah di dalamnya adalah kumpulan dari materi-materi prakarya dan kewirausahaan dari kelas 10 sampai kelas 12. Kebutuhan pokok. Manusia cenderung memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan utama pertama, pangan, kebutuhan utama kedua, sandang, kebutuhan utama ketiga adalah papan. Dari
ketiga kebutuhan utama tersebut, manusia itu cenderung dan paling dan sangat membutuhkan kebutuhan utama yang pertama, yaitu pangan. Jadi tidak bisa dihindari bagaimana kebutuhan untuk pangan bagi manusia adalah kebutuhan yang nomor satu, di mana manusia itu memerlukan makanan pada waktu-waktu tertentu. Dia harus mengisi tubuhnya dengan nutrisi atau makanan sehingga di dalam tubuhnya dapat melakukan metabolisme untuk menjalankan kehidupannya. Nah, sementara kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti sandang dan papan untuk kali ini tidak dibahas untuk lebih lanjut. Tujuan umum pembelajaran dari prakarya pengolahan makanan yang dimodifikasi untuk khusus lokal daerah, yaitu menghayati akal budi, di mana menghayati akal budi ini manusia itu cenderung untuk menggunakan akal budinya di dalam menjalankan suatu aktivitasnya. Kemudian menghayati perilaku jujur, di mana seorang wirausahawan itu harus memiliki perilaku jujur. Mengapa harus demikian? Karena perilaku jujur adalah yang sangat dicari oleh manusia lainnya atau sesama dalam kehidupan bersosial. Kemudian mendesain dan membuat produk modifikasi, di mana seorang wirausahawan untuk khusus makanan yaitu mampu mendesain dan membuat produk modifikasi. Kemudian mempresentasikan karya, di mana hasil produk yang dibuat atau ya hasil dimodifikasi tersebut itu mampu dipresentasikan dalam bentuk karya yang menarik dan sesuai dengan selera masyarakat setempat atau lainnya. Kemudian menyajikan simulasi. Nah, di sini diharapkan siswa untuk bisa melakukan simulasi bagaimana atau mempraktekkan seluruh apa yang sudah didapatkan dalam tutorial ataupun materi-materi secara teoritis. Tujuan khusus dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengetahui dan memahami perencanaan pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha. Jadi tujuannya adalah melatih siswa untuk mampu mengetahui dan memahami perencanaan, itu kata kuncinya. Kemudian mampu juga memodifikasi makanan yang sudah ada di daerah sehingga nantinya bisa mengundang daya tarik dari konsumen. Sasaran wirausaha pengolahan makanan itu ada dua sasaran, yaitu pariwisata dan stratifikasi sosial yang dikelompokkan dalam kelompok kekayaan. Jadi di situ ada tingkatan dalam kekayaan sosial masyarakat. Selanjutnya pariwisata dan stratifikasi itu memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Nah, kalau dipandang dari stratifikasi, kita lihat di situ ada piramid menurut kelompok kekayaan, yaitu mulai dari yang paling bawah sampai yang paling teratas.
di mana masyarakat di bawah garis kemiskinan itu memiliki jumlah yang sangat banyak, karena memang masyarakat Indonesia masih dalam kategori banyak di bawah garis kemiskinan. Kemudian tingkatan di atasnya itu masyarakat miskin, di atasnya lagi yaitu masyarakat berkecukupan. Apa bedanya miskin di bawah garis kemiskinan kemudian yang berkecukupan? Yang termasuk orang miskin atau di bawah garis kemiskinan tidak memiliki pendapatan yang banyak atau tetap, bahkan mungkin dalam seminggu itu hanya ada beberapa puluh ribu yang didapatinya, bahkan mungkin sama sekali tidak memiliki pendapatan, hanya belas kasihan dari orang lain. Kemudian ada masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini masih memiliki pekerjaan. Kemudian di situ penghasilannya masih kurang dari kecukupan. Tetapi yang biasanya orang makan sehari 3 kali mungkin hanya sehari sekali. Kemudian untuk yang masyarakat berkecukupan dan masyarakat berada itu golongan menengah, di mana penghasilan dari suatu pekerjaan itu habis untuk kebutuhan sehari-hari, itu berkecukupan. Cukup atau sedikit cukup atau mungkin cukup sekali, termasuk dalam kategori masyarakat berkecukupan. Kemudian di atasnya lagi itu masyarakat beradai. Keduanya tingkatan ini adalah golongan menengah. Masyarakat beradai ini dikatakan penghasilannya juga ada kelebihan tetapi tidak banyak, tetapi masih bisa menambah kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sekunder ataupun tersier, itu masih bisa mampu didapatkan. Sementara untuk tingkatan masyarakat kaya atau kaya raya itu penghasilan di atas 10 jutaan, di mana setiap bulannya dapat dinikmati kebutuhan-kebutuhan sekundernya ataupun kebutuhan tersiernya itu sering untuk dikonsumsinya atau dibeli untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan konglomerat itu penghasilan sebulannya 1 miliar ke atas. Mana sebulannya 1 miliar ke atas ya sangat berkelimpahan konglomerat. Jadi mereka punya usaha itu bisnis sangat besar dan semua apa yang diinginkan pun dapat dan terpenuhi. Nah, contohnya di sini kita lihat dalam diagram konglomerat dan masyarakat kaya dan ataupun kaya raya itu mampu melakukan suatu pariwisata ke beberapa daerah ataupun internasional. Lokasi lokal, pariwisata lokal, nasional, internasional. Kemudian di dalam pariwisata itu sendiri untuk sasaran wirausaha pengolahan makanan yaitu lokasinya. Apakah lokasinya banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal, nasional, internasional, ataupun juga ciri khas dan cita rasa dari olahan makanan yang disajikan dalam suatu pariwisata itu cukup memenuhi syarat-syarat untuk konsumen memperoleh atau mendapatkan makanan yang diinginkannya sebagai kebutuhan pokok utamanya. Sementara golongan yang menengah sampai dengan masyarakat di bawah garis kemiskinan
itu peluang pasar dengan banyak jumlah peminatnya, karena jumlahnya sangat banyak masyarakat itu, sehingga peluang pasar dengan banyak jumlah peminat tersebut akan melihat kualitas dari makanan tersebut, apakah makanannya dipresentasikan dengan bagus, kemudian rasanya enak, itu kualitas terbaik dan menyehatkan bagi konsumen tersebut. Selain itu juga pasti masyarakat menengah ke bawah selalu memandang harga dari penjualan makanan tersebut. Apabila harganya mahal, maka mereka akan mencari makanan yang lebih murah meriah, tetapi menyehatkan dan rasanya pun enak. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, sementara kalau masyarakat yang konglomerat dan kaya atau kaya raya, itu tidak pasti yang dipandangnya adalah kualitas. Dia tidak memandang harganya berapa, tetapi yang dia pandang adalah kualitasnya. Harga itu tidak jadi masalah, mau mahal atau mau murah, tetapi kualitas itu selalu diperhatikan. Cukup sekian dulu untuk slide ini, kita lanjut ke slide berikutnya. Mengetahui manfaat. Jadi manfaat dari mempelajari pengolahan makanan tersebut adalah diutamakan memodifikasi. Ditinjau dari mata pelajarannya, itu menjadi bekal pengetahuan dari siswa, kemudian bekal keterampilan bagi siswa. Jika dilihat dari sebagai peluang usaha, yaitu membangun jiwa wirausahawan dan membuka peluang kerja. Jika ditinjau dari memberi penghasilan, yaitu menambah pendapatan penghasilan dan membangkitkan investasi dan modal bagi siswa yang melaksanakan wirausaha pengolahan makanan tersebut. Dengan memodifikasi berarti memerlukan suatu kreativitas dan inovasi yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat bagi siswa itu sendiri. Makanan yang dimodifikasi untuk diolah terdiri atas makanan nabati dan hewani. Masing-masing memiliki dua ciri khas, yaitu makanan nabati dalam bentuk basah ataupun kering. Begitu juga hewani yang diolah dalam bentuk makanan basah atau kering. Untuk yang basah biasanya itu merebus, menumis, mengukus. Kemudian untuk yang kering itu memanggang, menggoreng, menyangrai, dan mengopen. Itu untuk yang nabati. Sedangkan untuk yang pengolahan makanan hewani kering itu terdiri dari memanggang, menggoreng, menyangrai, mengopen, memeresto. Untuk wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, itu memerlukan identifikasi kebutuhan pokok manusia itu sendiri. Yang diperhatikan adalah manusia membutuhkan apa dalam kebutuhan pokoknya, yaitu khusus untuk makanan. Yang pertama adalah keinginan untuk merasakan yang baru. Itu kecenderungan manusia itu selalu ingin merasakan yang baru. Walaupun mungkin ada makanan yang disukai atau makanan kesenangannya. Kemudian ciri yang kedua adalah identifikasi kedua, yaitu ciri khas daerah setempat. Biasanya kalau mengunjungi suatu daerah, yaitu manusia
dalam memenuhi kebutuhan pokoknya itu mencari ciri khas daerah setempat. Ya, kalau sudah ada di daerahnya, ngapain mau mencari yang ada di daerahnya? Sementara di daerah orang itu kecenderungan manusia untuk mencari makanan khas daerah setempat tersebut. Yang ketiga adalah yang dicari atau diidentifikasi oleh kebutuhan pokok manusia itu adalah cara presentasi makanan yang disajikan. Itu harus menarik. Nah, kalau tidak menarik, maka konsumen otomatis tidak akan membelinya. Kemudian adalah memiliki aroma yang harum dan nikmat, tercium oleh indera pencium dari konsumen. Makanan yang disajikan atau yang dipresentasikan tadi, yaitu memiliki aroma yang cukup kuat dan harum, rasa yang nikmat walaupun belum merasakan. Nah, itu otomatis konsumen akan singgah untuk membeli. Kemudian yang berikutnya adalah harga beli yang terjangkau. Nah, ini perlu diidentifikasi harga di pasaran itu berapa yang dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya harga untuk makanan khas Padang yaitu rendang, harganya 10.000 untuk satu porsi atau satu daging, satu potong daging itu 10.000. Nah, kemudian kita menjual dengan harga yang di atas itu, otomatis masyarakat atau konsumen itu akan mencari yang lebih murah, yang lebih terjangkau menurut dia. Konsumen itu selalu selektif dalam membeli suatu produk bahan makanan. Kemudian memiliki cita rasa yang gurih enak. Setelah melihat presentasi, mencium aroma, membeli dengan harga yang terjangkau, maka mereka akan merasakan makanan itu. Ya, inilah identifikasinya. Jadi konsumen itu selalu akan merasakan apakah makanan yang dibelinya itu murah, harum, dan menarik, apakah rasanya enak atau gurih. Nah, apabila makanannya gurih, enak oleh konsumen, kebanyakan konsumen menilainya demikian, maka makanan itu termasuk kategori yang enak atau gurih. Nah, kemudian identifikasi kebutuhan pokok manusia berikutnya yaitu porsi yang tidak berlebihan. Kadangkala seorang wirausahawan atau seorang penjual makanan atau produsen makanan itu memberikan porsi yang sangat banyak, sehingga orang yang atau konsumen yang memerlukan itu hanya secukupnya, maka banyak makanan yang terbuang dan menjualnya juga tidak bisa harga setengah, ya otomatis konsumen akan beralih kepada penjual makanan atau produsen makanan yang porsi yang sesuai dengan porsi pembeli atau konsumen yang kebanyakan. Sementara kalau porsi yang terlalu sedikit, harganya mahal, walaupun enak dan presentasinya bagus, aromanya sangat harum, itu lama-lama nanti konsumen akan berpindah dari satu pembeli ke pembeli yang lain. Dia akan memilih porsi yang sesuai dengan keinginannya. Ya, dikira-kira untuk rata-rata porsi manusia itu seberapa, disesuaikan dari rata-rata seluruhnya. Kebanyakan di dalam cateringan ataupun makanan kotak
atau makanan di rumah makan itu satu tempat cuci tangan, mangkuk kecil, ya, dalam mangkuk kecil, bukan mangkuk besar atau mangkuk sedang, tetapi mangkuk kecil. Itu sudah umum, hanya jenis nasinya itu yang diperhatikan untuk sebagai pokok makanannya tersebut, sehingga porsinya mencukupi. Jenis nasinya itu biasanya kalau untuk di Banjarmasin nasi yang karau atau agak keras, yang lepas-lepas nasinya, tidak melengket. Nah, sedangkan untuk di daerah Jawa ataupun Sumatera mungkin lebih cenderung ke punel atau pulen, nasi yang lembek. Nah, kemudian memang dari tiap-tiap daerah itu memiliki porsi yang berbeda-beda sesuai dengan porsi dari konsumen itu sendiri. Pengolahan makanan yang dimodifikasi khas daerah adalah mudah dikerjakan, bahan dan alat masih terjangkau, sekalipun peralatan yang murah. Kemudian bahan dan alat mudah didapatkan, lokasi usaha bisa di suatu tempat, yaitu tetap, seperti warung, kedai, rumah makan, atau restoran. Atau berpindah-pindah menggunakan kendaraan seperti roda 2 atau roda 4, atau secara online atau daring. Bisa juga dengan sistem network marketing. Nah, kemudian untuk pengolahan makanan yang dimodifikasi khas daerah itu seluruhnya ini masih bisa berkembang dari waktu ke waktu. Saran untuk menjadi wirausaha profesional itu mampu memodifikasi suatu produk pengolahan makanan. Diperlukan kreativitas dan inovasi yang tetap memperhatikan kualitas dan syarat kesehatan. Yang berikutnya adalah menghasilkan produk makanan dalam wirausaha kuliner seharusnya dan wajib untuk mendapatkan izin BPOM dan Depkes serta surat izin usaha perdagangan. Kemudian meminta izin dalam bentuk surat izin usaha perdagangan, yaitu SIUP di kantor perdagangan seperti yang tadi sudah dikatakan. Kemudian memiliki papan nama warung, rumah, makanan, restoran, usaha, menyantumkan nomor izin SIUP, BPOM, dan Depkes untuk meyakinkan konsumen bahwa usaha dari makananmu itu merupakan usaha yang resmi, legal, dan dapat dijamin kesehatan dan kualitasnya. Nah, tidak menjadi suatu usaha warung makanan yang asal buka ataupun asal jual. Nah, berbeda dengan wirausaha yang biasa. Kalau wirausaha pemula atau biasa itu biasanya mereka tidak mencantumkan SIUP, BPOM, dan Depkes. Nah, mereka hanya dari antar relasi ke relasi lain untuk saling menjual makanan. Tapi itu pun makanan yang mudah untuk dicerna ataupun yang sudah sering dikonsumsi oleh masyarakat. Masuk dalam penugasan. Di penugasan tersebut masuk di dalam bab buku paket dari prakarya dan kewirausahaan. Kita lihat di halaman 127, babnya yang perlu kamu ketahui adalah bab 4.
buku paket halaman bab 4 halaman 127. Itu ada tugas yang harus diselesaikan, diikuti apa yang dimintakan di situ. Nah, untuk kali ini ada tekanan dari wawancara, kalian tidak usah mewawancarai keluar rumah, cukup hanya wawancara atau diskusi dengan keluarga serumah. Nah, misalnya dengan saudara, kakak, adik, atau orang tua atau wali, untuk bisa berdiskusi atau bertanya jawab bagaimana membuat deskripsi makanan khas daerah dari masing-masing daerahnya. Kalau misalnya orang tua dari daerah Banjarmasin, tanyakan ke orang tua. Kalau seandainya walinya dari orang Jawa atau orang Sumatera, silahkan bertanya atau berdiskusi dengan keluarganya serumah. Tidak perlu untuk keluar rumah dan bertanya atau bercakap-cakap dengan orang lain di luar. Kalaupun itu bisa, itu mungkin kerabat terdekat ataupun sanak keluarga. Ya, tidak perlu untuk keluar rumah mencari masyarakat pedagang, apalagi kalau masuk dalam zona merah atau zona hitam. Itu tidak dianjurkan untuk keluar rumah terlalu banyak atau terlalu sering, bahkan di tempat kerumunan. Cukup wawancaranya hanya di dalam keluarga itu sendiri. Kemudian di situ ditentukan bahwa pilih salah satu jenis makanan khas daerah dari daftar tersebut yang paling disukai, tulis dan gambarkan informasi tentang makanan tersebut pada kertas A4 dengan 500 sampai 1000 karakter. Nah, di sini A4 itu yang dimaksud adalah HVS. Nah, tetapi kalian tidak diminta untuk membuat makalah yang dijilid, tetapi cukup dengan soft copy-nya aja. Soft copy-nya dibuat dalam bentuk file dokumen Word, kemudian dikirim ke email. Sedangkan yang tidak memiliki laptop atau komputer atau aplikasi Word di HP-nya atau smartphone-nya, ya bisa untuk ditulis tangan. Kemudian setelah ditulis tangan, difoto atau di scan. Selanjutnya file dokumen dalam bentuk gambar tersebut dikirim ke email. Nah, emailnya yaitu seperti tertera pada slide ini. Nah, tugas PKWU 12 MIA IES 2020@gmail.com. Selanjutnya siswa disuruh untuk membuat tabel isian penugasan. Tabelnya berisi tentang makanan khas daerah, diisi nama makanannya. Itu sebagai contoh, binte biluhuta itu adalah kategori hewan atau nabati, yaitu maksud tulis nabati, yaitu dari jagung, ya, terbuat, ciri khasnya terbuat dari jagung. Kategorinya hewan nabati ya. Kemudian asal daerahnya itu Gorontalo. Nah, itu sangat diminati oleh orang-orang di Sulawesi Utara, Tengah, dan Selatan maupun Sulawesi Tenggara. Jadi selanjutnya di nomor 2 dan seterusnya, berapa banyakkah jumlahnya, Pak? Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan kan. Nah, itu sebanyak mungkin yang bisa kamu tuliskan. Pak, saya mau 20, silakan. Pak, saya mau 6 saja, enggak apa-apa, sesuai dengan tabel kan. Mau 10 saja boleh, silakan. Sebanyak yang kamu dapati.
Nah, semakin banyak ya tentunya semakin baik juga, sehingga kamu bisa mengidentifikasi makanan-makanan khas daerah. Nah, demikianlah tugas yang akan kalian kerjakan. Harap dikumpulkan 1 minggu dari mulai pembelajaran hari ini.